Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat dan salam selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat dan salam selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'in, tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin wal muslimat fil masyariq wal magharib. Terutama khususan teristimewa walasiman kepada ikhwan akhwat al-fakir jamaah ribat manba' hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi maghfirah kepada kita semua, dan semoga kita semua diberi umur yang panjang dan berkah, diberi rezeki yang luas, banyak, melimpah, dan berkah, dan dijauhkan kita semua dari mara bahaya dan perkara yang kita tidak sukai. Dan apapun yang dicita-citakan oleh kita, yang dipinta, yang dimohonkan, yang diinginkan, yang diharapkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin, dengan kudrat, dengan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, mengikuti, dan masih aktif selalu hadir, selalu berkumpul di dalam acara berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, saling mengisi dan melengkapi di antara kita, dan bersilaturahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Para hadirin wal hadirat
Rahimakumullah, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, yang Al-Fakir muliakan, dan yang Al-Fakir banggakan. Insya Allah kita semua adalah calon ahli surga. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu awrad, satu amalan yang mana ini adalah pada hakikatnya zikrullah. Ini tujuan utamanya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tiada lain, tiada bukan tujuan kita yang utama adalah kita mengejar rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena Al-Fakir menerangkan, berbicara di area al-hikmah, maka tidak lepas daripada menerangkan khasiat, manfaat, faidah, dan khawais atau khasiat-khasiatnya. Apapun itu. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, yaitu agar kita tidak pernah kekurangan uang. Agar kita tidak pernah kekurangan uang. Jadi uang itu selalu ada, selalu mengalir, selalu lancar, melimpah. Dan rekening kita pun selalu terisi terus, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada lain, tiada bukan. Ini semua adalah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, sebelum kita ke acara yang kita bicarakan, yang kita harapkan, kita tidak boleh meninggalkan tujuan kita, tugas kita yang sentral dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Di sini Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Wajhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jadi ijhad fid dunya. Jadi yang dinamakan juhud terhadap dunia itu maksudnya tidak hubud dunia. Jadi anti dunia, bukan anti dunia kita sama sekali tidak membutuhkan dunia atau kita benci terhadap dunia, bukan. Entoh dunia itu adalah suatu jembatan untuk kita bisa mendapatkan kepada keridhaan Allah. Jadi yang dinamakan juhud, yaitu adalah tidak menyimpan dunia itu di hati kita. Contoh, ya misalkan nih, kita punya motor butut misalnya. Tapi walaupun motor itu butut, tapi selalu ada di hati kita. Wah, kita mau sholat, ingat motor ya gimana, takut ada yang nyolong. Pas kita lagi sholat juga ingatnya motor terus. Tuh, itu namanya hubud dunya. Tapi kalau yang dinamakan juhud atau anti dunia, ya maksudnya walaupun kita misalkan punya mobil Mercedes, punya mobil mewah banyak, punya kebun anggur ratusan hektar, punya kebun apel ribuan hektar, tapi nggak ada di hati. Ya maksudnya, artinya, ya walaupun kita sholat aja.
Adapun harta yang kita miliki, yaitu kita ya pasrah aja kepada Allah. Itu. Tetap sholat kita lancar, ngaji kita lancar, kelakuan kita pun tetap baik. Itu tidak hubung dunia, tidak cinta dunia namanya. Jadi walaupun kita hanya punya pancingan satu, tapi kalau selalu ngait di hati kita mau apa-apa selalu ingat ke pancing, atau misalkan kalau kita punya motor apapun selalu ingat ada di hati kita, itu tetap hubu dunia. Tuh, jadi jangan sampai kita hubu dunia atau mencintai dunia. Maka kalau kita tidak mencintai dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan kita pun harus cuek atau anti terhadap kepunyaan orang. Ya, kalau ada orang kaya, kita cuek aja. Atas kepunyaannya, atas kekayaannya. Tidak kita mengharapkan ingin beri. Kita tidak selalu merindukan ingin dikasih kepunyaannya itu kepada kita. Nggak boleh. Jadi kita ya cuek aja. Jangankan punya orang lain, punya kita sendiri pun tidak kita simpan di hati kita. Sehingga tidak mengganggu untuk kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita cuek, kalau kita anti terhadap kepemilikan orang lain, terhadap kekayaan orang lain, maka orang itu akan mencintai kita. Ya, kalau misalkan nih ada orang selalu nguntit terus, selalu berusaha untuk mendapat kepunyaan kita, ya orang itu pasti nggak seneng kepada kita. Tapi kalau kita cuek, kita tidak mengharapkan, kita tidak mengusahakan kepunyaan orang lain itu dikasih ke kita, ya orang lain pun akan cinta, akan senang kepada kita. Tapi kalau kita selalu memikirkan, selalu mengharapkan, selalu berusaha untuk mendapatkan harta orang lain, maka orang itu akan tidak senang kepada kita. Jadi artinya silahkan kita banyak harta, silahkan kita banyak uang, silahkan punya ini dan itu, tapi jangan sampai disimpan di dalam hati sehingga mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah. Dan janganlah kita memikirkan, mengharapkan, berusaha kepunyaan orang lain. Ya kita gimana nih kepunyaannya. Jadi seolah-olah diakal-akalin gitu kan. Itu pun orang akan tidak senang kepada kita. Tapi kalau kita cuek acuh terhadap kepunyaan orang lain, maka orang pun akan senang kepada kita. Sekarang kita latungkan cara inti, tulis sadarat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa khususan hadratin Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadratin Nabiullah Hadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi surati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Aslami Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi wal hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Sudah maklum dan sudah mafhum setiap kita mengata Al-Fatihah maka harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu hadaratnya. Sekarang yang diwiridnya, tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ar waliyakuna minal muqinin. Ini dibacanya 20.000. Jadi pertama hadarat langsung ayat ini. Jadi 20.000 itu bukan sekaligus, jadi 20 hari. Jadi sehari
1000. Jadi setiap ba'da maktubah 200 atau mau disekaliguskan. Habis isya atau habis duha boleh, yang penting sehari itu 1000. Tuh nanti setelah dapat 20.000, ya berarti 20 hari. Kita dawam 7 kali sehabis sembahyang subuh. Ini puasa, kita sambil puasa. Puasanya kalau kita mampu mutih itu berarti hanya nasi putih dan garam. Tapi kalau memang nggak kuat, ya nasi putih dengan tempe tahu. Yang penting bumbunya jangan enak-enak, ya cukup garam aja. Air, jangan kopi, jangan teh manis, cukup air bening saja. Ini insya Allah kalau kita sudah beli, sudah tebus dengan puasa atau riyadhah, maka insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan uang. Dan rekening kita pun tidak akan pernah kosong. Insya Allah selalu terisi terus. Ini Al-Fakir ijazakan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan surah Al-Fakir. Al-Fakir ijazakan ridho lillahi ta'ala. Silahkan amalkan, tafadhol. Dan yang belum subscribe, karena ini merupakan suatu ikatan kita. Like juga, komen, dan share, bagikan suara Al-Fakir ini kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan kalimah ini atau ilmu ini. Silahkan Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir lillahi ta'ala. Dan Al-Fakir pesankan, tombol lonceng aktifkan supaya kita lebih erat, lebih kuat dalam persatuan atau dalam menyatu. Sehingga kalau ada surah Al-Fakir yang baru, insya Allah langsung bisa datang kepada kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, yang Al-Fakir bisa haturkan. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini menjadi wasilah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih erat lagi kepadanya. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan keliru. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.